Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Anak-anakku, seluruh santri pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Madinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Dan salah satu hal yang perlu kita syukuri adalah Allah masih memberikan 360 sendi yang ada dalam tubuh kita, yang masing-masing saling menopang, yang masing-masing saling bergerak, yang masing-masing saling berhubungan. Ibaratnya kalau kita mengangkat Al-Quran ini dengan tangan ini, maka terus kemudian ada bagian dari jari-jari kita yang juga memegang. Tapi ternyata jari tok nggak bisa, karena ternyata ada bagian tangan yang juga harus berhubungan dengan jari. Ternyata tidak cukup sampai sini, bagian sini juga ternyata berhubungan. Kalau sini ada, sini ada, sini ada, tapi otot di lengan bagian atas tidak berfungsi, maka dia tidak bisa mengangkat tangannya juga. Tapi ternyata tidak cukup sampai di situ, otot yang menopang ini juga berhubungan dengan otot bahu, dan otot bahu ternyata berhubungan dengan tulang dada, tulang rangka, tulang punggung bagian belakang, semuanya berhubungan, untuk menunjukkan bahwa masing-masing ketika bergerak perlu dan membutuhkan bagian satu dengan bagian yang lain. Begitu juga orang yang di dalam otaknya sudah memikirkan, saya ingin mengambil Quran ini dan saya ingin mengangkatnya, maka itu bisa terjadi, dan itu atas perintah dari otak. Makanya terus kemudian kita lihat kalau ada orang stroke, mungkin ada tetangganya atau keluarganya atau siapa yang stroke, itu sama. Kalau saya stroke itu, otak sudah memerintahkan saya mau ngangkat tangan dan saya mengangkat kaki, tapi nggak bisa. Ternyata nggak bisa. Jadinya jalannya masih digeser. Mau ngangkat lutut aja tidak bisa. Pesannya apa di sini? Karenanya kita ada salah satu pesan dalam bahasa Arab, fil harakati barakatuh. Apa makna fil harakati barakatuh? Dalam setiap orang yang bergerak, beraktivitas, itu ada keberkahan, ada manfaat di dalam. Jadi kalau santri sejak subuh bangun, terus beraktivitas, terus bergerak, pasti ada keberkahan di dalam. Sehingga apa? Seharusnya kita sebagai seorang muslim itu ada terus aktivitas dari pagi, dari subuh, setelah baca Quran, terus kemudian persiapan mandi, terus habis itu sebelum mandi ada olahraga dulu sedikit, terus habis itu membersihkan kamarnya, setelah itu ada menggerakkan apa, nyapu, terus habis itu bereskan lemarinya, setelah itu makan, habis itu terus semuanya. Semakin kita beraktivitas, maka akan ada barokah di dalam. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan fa'idha farauta fansol. Fa'idha, maka jika farauta. Apa makna farauta? Fariga, fariga, yafrugu. Al-farau. Apa makna farau?
idza faragta, maka jika engkau telah faragh, kosong, setelah selesai mengerjakan sesuatu, fansab, maka terus kerjakan yang lain. Salah satu kelemahan orang-orang di luar sana, ya, yang tidak beragama Islam itu karena tidak tahu tujuannya. Contohnya apa? Yang terjadi saat ini di Korea, yang terjadi saat ini di Jepang, yang katanya kalau kita lihat orang Korea hebat, orang Jepang hebat kerjanya, ya mereka kerja dari pagi jam 6, kadang jam 7 sudah mulai, jam 5 sampai jam 6 sore baru selesai kerja, dan itu 5 hari kerja. Hari Sabtu Minggunya bingung mau ngapain, akhirnya menghabiskan harinya hanya dengan minum-minuman keras, sampai mabuk, tidak sadarkan diri, tidur di jalan, ada yang tidur di gang, ada yang tidur. Tapi kalau hari Senin kelihatan tampak gagah, padahal hatinya rapuh. Nah, inilah kelebihan kita sebagai seorang Muslim. Waktunya kita fa'idha faragta fansab. Kalau sudah selesai satu hafalan, selesai, terus habis itu murojaah, ulangi lagi bacaan. Terus habis itu istirahat sebentar, berdiri, aktivitas yang lain. Terus habis itu mulai lagi, ada terus aktivitas yang lain. Niscaya keberkahan berpihak pada kita. Sama halnya seperti kalau kita lihat, untuk pernah lihat tikus nggak? Ya, tikus coba masukkan ke kamar. Ya, kira-kira tikus kalau masukkan di kamar itu terus dikunci, ya, dikunci dari dalam supaya nggak bisa keluar. Kira-kira tikusnya gimana? Ada nggak tikusnya datang naik ke kasur, terus habis itu istirahat, tiduran di atas bantal, habis itu cari makan, terus habis itu tidur lagi? Kayak gitu nggak? Nggak, ya kan? Lari ke sana, balik lagi sini, terus naik ke atas ini, ya, naik ke atas kasur, balik lagi, turun lagi, terus naik lagi. Kalau kita yang merhatikan kayak ini tikus kok bodoh ya. Ya karena memang akalnya segitu. Tapi apa? Dia terus berusaha nyari. Makanya ada seorang penulis dari Inggris, hanya tinggal memperhatikan tikus itu, akhirnya dia menulis buku. Buku judulnya Who Moved My Cheese? Siapa yang memindahkan keju saya? Itu cerita, di dalamnya cerita tentang bagaimana orang-orang yang senang gerak, orang-orang yang senang beraktivitas, orang-orang yang senang kerja, orang-orang yang senang belajar. Ya, karena pasti akan keberkahan, kesuksesan akan diraih. Fil harakah barakah. Demikian, wa akhiru da'wana alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.